Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, ahoy, maju jua. Jumpa lagi dengan saya, Arif Maulana. Kali ini saya pakai masker. Kenapa? Karena mau bicarakan tentang kesehatan, khususnya COVID-19. Seperti diketahui ya, di Medan COVID itu ada, tapi pada kenyataannya masyarakatnya seperti ya biasa-biasa aja, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Melihat masyarakat seperti itu, orang banyak abai ya. Akhirnya yang awalnya ketat, lama-lama jadi kendor, sekarang malah molor. Nah, bagaimana kenyataan di rumah sakitnya? Sekarang kita akan ngobrol dengan beberapa teman-teman kita. Ini Medan Bung. Ada Bang Jeffrey dari PPNI, ada Bang Martoni, dia dari Rumah Sakit Adam Malik, ada Bang Dudut, dia HIPGI ya Bang ya? HIPGABI, Himpunan Perawat Bencana Gawat Darurat Indonesia dan Bencana Indonesia. Gini Bang, kita kan memang orang Medan nih ya, tinggal di Medan. Mungkin sehari-hari kita melihat di lapangan atau di masyarakat kita aja lah, di lingkungan sekitar rumah itu kan banyak yang abai ya Bang ya terhadap protokol kesehatan. 3M lah kita bilang, cuci tangan, gunakan masker, menjaga jarak gitu. Abang selaku nakes itu melihatnya gimana sih? Perih nggak hatinya? Kalau aku memandangnya, ya kan, sakit hati. Sakit hati. Ya kalau saya mungkin karena ketidakpahaman saja. Mereka nggak tahu atau tidak di depan mereka, ya kan? Orang yang dirawat bukan di depan mereka, lalu yang nggak tahu juga COVID itu benar nggak sih gitu, benar nggak? Gitu. Jadi masih ragu juga kan, padahal COVID itu sebenarnya nyata karena sampai sekarang juga rumah sakit Adam Malik juga ya masih akan membuka bed untuk itu. Terus di Jakarta apalagi ambulans itu udah antri untuk masuk ke dalam ambulans, ada 2-3 orang untuk dibawa ke rumah sakit. Nah kebetulan koordinator ambulan BNPB COVID-19 itu yang mengelola pengurus pusat HIPGABI juga, Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana, Pak Budi Mulyadi di Jakarta itu. Jadi informasi itu kita selalu update dapatkan dari grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi saya melihat karena nggak paham aja bahwa tidak di depan mata mereka, jadi mereka masih bertanya-tanya bahwa benar nggak sih gitu. Apa itu mungkin gini ya Bang ya, kultur kita di Medan ini kan agak keras ya. Itu yang jadi buat masyarakatnya, kalau bahasa Medannya mentiko gitu kan. Sama kayak aku dulu, di awal itu 2 bulan itu aku sangat ketat menjaga. Tapi lama-lama aku tengok, iya orang di luar bebas saja, nggak ada masalah. Akhirnya aku merasa sia-sia perjuangan gitu. Merasa sia-sia aku isolasi mandiri gitu kan. Ya itulah yang terjadi. Mungkin orang seperti aku juga banyak berpikir seperti itu. Makanya sekarang ya kalau dibilang Medan, klasternya barunya itu akan banyak sekali. Kita bilang ya kedai kopi, nggak pernah sepi di Medan kan. Imbauan abang lah, orang abang gitu sebagai nakes gitu yang memang sudah berjuang ya, mati-matian dari awal sampai sekarang gitu. Apa sih kepada masyarakat tuh? Ya, posisi sekarang kan angka COVID-nya tetap menaik gitu. Oh ya, trennya naik. Iya, trennya masih naik. Barusan kan Gubernur sudah mengeluarkan surat keputusan dan itu atas informasi masukan dari yang berkompeten atau yang relevan. Katakanlah misalnya Ikatan Dokter Indonesia dilibatkan, lalu profesi psikologi juga dilibatkan karena selama ini kan anak-anak di rumah itu psikologinya juga berpengaruh kan terhadap psikologi anak karena dalam usia mereka kan mereka harusnya main, masih bebas gitu kan, mencari main kreativitas dan sebagainya kan.
Nah, jadi saya pikir juga pemerintah itu khususnya untuk Sumatera Utara itu sudah on the track gitu di pemerintahannya. Nah, sekarang juga khusus profesi kesehatan itu memang lebih waspada, lebih sadar gitu ya terhadap COVID ini. Karena kalau kita lihat juga mereka-mereka ini paham betul bahwa seperti apa COVID itu masuk ke dalam tubuh, seperti apa menyerang tubuh, seperti apa sakit sampai gagal nafas, ya kan? Mereka paham. Jadi wajar kalau misalnya profesi kesehatan lebih aware gitu ya, lebih sadar. Nah, masyarakat ini memang kita nggak bisa salahkan juga atas ketidaktahuan, ketidakpahaman. Nah, kita ini seperti Pak Martoni yang Perawat Peduli Indonesia, Pak Jeffrey dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia khususnya di Medan gitu kan. Lalu saya misalnya perawat bencana ini harus ikut membantu pemerintah. Ini adalah stakeholder pemerintah yang ikut memperhatikan bagaimana masyarakat ini seharusnya berperilaku menghadapi COVID ini. Ya, kita paham lah. Misalnya katakanlah masyarakat menengah ke bawah, dia nggak mungkin tidak berlanjut kehidupan mereka ya kan, mencari nafkah dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap memberikan pemahaman yang baik gitu ya, memberikan penyadaran, meningkatkan kesadaran mereka bahwa COVID itu masih ada, bahkan bermutasi lagi, ya kan, yang baru. Nah, termasuk bagaimana pemahaman mereka terhadap vaksin, ya kan, bagaimana pemahaman mereka terhadap vaksin, keuntungannya apa, seperti apa menyikapinya. Ini butuh informasi yang benar gitu. Jangan informasi yang menyebar di media sosial, hoax, sehingga mereka susah mengambil keputusan, bingung mengambil keputusan yang mana yang benar. Nah, saya berharap pemerintah tidak henti-hentinya, khususnya Kementerian Kesehatan yang punya program ini, termasuk diturunkan nanti di Sumatera Utara, dan kami sebagai stakeholder organisasi profesi tetap mengingatkan masyarakat, mengajak masyarakat bahwa COVID ini masih ada dan tetap membahayakan, mengancam nyawa. Dan mudah-mudahan dengan kita tidak henti-hentinya memberikan kesadaran, ya kita berharap perilaku daripada masyarakat berubah dari yang tadi tidak paham sehingga menyadari bahwa mereka harus bersikap untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditekankan oleh pemerintah. Dan protokol itu juga saya pikir tidak sulit untuk dipatuhi karena sederhana protokol itu kan, hanya memakai masker, jaga jarak, lalu mencuci tangan. Saya pikir sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya kalau benar-benar diberikan edukasi yang baik pada masyarakat. Kalau bicara tentang vaksin tadi Bang ya, di berita itu kan vaksin ini sifatnya preventif ya, dia pencegahan bukan kuratif atau penyembuhan gitu kan. Itu yang masyarakat merasa mungkin setelah divaksin nanti itu gimana sih? Ya, jadi mungkin untuk vaksin itu ketua pengurus pusat PPNI itu sudah pasang badan siap untuk vaksin duluan. Mungkin yang lebih mengetahui Pak Jeffrey barangkali bisa memberikan masukan tentang vaksin ini. Kalau masalah vaksin sebenarnya sih itu sudah diedukasi secara keseluruhan ya oleh Presiden ya, dan beliau juga sudah mengimbau bahwasanya orang pertama yang akan divaksin di Indonesia gitu ya Pak ya. Nah begitu juga dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Dudu tadi, PPNI juga Pak Arif Fadila juga sudah menyatakan bahwasanya perawat pertama yang akan divaksin. Oh, dia udah pasang badan juga. Dan begitu juga di Kota Medan, saya rasa Pak. Dan saya sebagai ketua DPD Medan, orang di Medan yang pertama akan siap divaksin. Kenapa? Karena ini suatu hal yang penting untuk apa? Mengubah sebenarnya pola pikir atau perilaku. Bagaimana perilaku? Apa sih yang sebenarnya yang dikatakan hidup sehat? Hidup sehat itu sederhana.
hidup tanpa beban itu sudah hidup sehat. Tanpa ada beban pikiran itu sudah dikatakan hidup sehat. Bagaimana perilaku itu? Proaktif mengikuti himbauan-himbauan yang tadi yang telah disampaikan oleh Pak Dudu tadi. Ada 3M tadi, ya kan? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Artinya itu hal-hal yang sederhana. Nah, tadi saya sedikit menyimak dan menyinggung. Nah, kenapa sih mereka menganggap hal ini sepele? Kita lihat data, ada 225 negara dengan jumlah kasus konfirmasi daripada COVID ini itu sekitar 35 juta. Artinya apa? Ini bukan hal yang main-main gitu ya, bukan candaan atau gurauan. Dunia sudah dikatakan, kalau kita bisa bahasa Medannya, mencekam. Artinya sudah mencekam, tidak menghiraukan himbauan-himbauan ini. Saya rasa itu perlu kita edukasi lagi. Nah, disinilah peran penting kita. Kalau saya memandang dari organisasi, dari PPNI, dari perawat, kita sudah lihat perawat-perawat Medan itu sudah ada beberapa yang terkonfirmasi COVID, dan juga ada yang sudah sampai meninggal ya. Ada berapa tuh? Ada sekitar Satu kalau gitu. data yang sampai kita ada 3. Ketiga ya. Nah, itu yang sudah ada data sama kita. Belum lagi yang belum masuk data sama kita. Tapi yang terkonfirmasi dan sembuh sudah banyak. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Yaitu tadi, seperti himbauan daripada pemerintah juga, itu bahwasanya satukan tekad untuk hidup sehat. Jadi kita harus satu tekad, satu hati untuk hidup sehat. Hidup sehat itu juga sederhana, kan gitu. Dan bisa juga dengan pola berolahraga minimal 30 menit. Bukan lari-lari, bukan hanya sekedar lari-lari di luar rumah, tapi gerakan tubuh aja itu sebanyak 30 menit itu sudah salah satu olahraga untuk hidup sehat. Jadi saya memandang seperti itu. Jadi mengenai vaksin ini sudah didistribusi, dan tanggal 1 kemarin itu sudah didistribusi ke provinsi-provinsi. Nah, kita tinggal menunggu dan siap-siap. Yang pertama itu memang dari tenaga kesehatan, ya, itu dulu. Nah, setelah itu, dan Presiden juga mengatakan bahwasanya vaksin itu gratis dan tidak ada biaya. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat jangan takut ya, karena ini untuk demi kesehatan bangsa kita. Kalau saya bilang, bagaimana hidup sehat untuk masa depan di 2021. Artinya kalau bisa kita bebas dari COVID, jangan lagi takut adanya penyakit gitu ya. Kita harus bebas dari hal-hal yang mencekam ini, karena tadi itu juga telah disampaikan Pak Dudu tadi, bahwasanya ada mutasi baru atau perkembangan baru. Makanya negara menghimbau di tanggal 1 sampai 14 hari ke depan menutup akses untuk masuknya orang luar atau negara asing masuk ke Indonesia. Nah, begitulah pandangan saya kira-kira. Nah, ini saya menambahkan data lagi dari melanjutkan Bang Jeffrey itu, bahwa per 27 Desember persentase angka kematian di Sumatera Utara itu 3,8%, dan lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 3%. Bahkan dunia itu angka kematiannya 2,2%. Dan saya menambahkan lagi, ada 10 kabupaten kota dengan kumulatif tertinggi kematiannya itu. Di Kota Medan paling tinggi 322, diikuti Deli Serdang 98, dan Simalungun 29 orang. Dan seterusnya ada Langkat, Binjai, Karo, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Asahan, dan Gunung Stoli yang dia ada di pulau. Itu termasuk 10 yang tertinggi, 11 orang yang meninggal angka kematiannya. Padahal nyebrang lagi kita Ya, padahal nyebrang lagi. Jauh ya. Dari Sibolga itu 1 malam. Iya, betul. Ke Gunung Ya Sitoli. kan? Nah, tapi karena ada masih pesawat di situ, bahkan pernah ya di
Gubernur turun tangan kan, gugus tugas turun tangan untuk menjaga Kepulauan Nias dari bahaya COVID ini. Ya. Sama kayak gini kan Bang. Oke, kalau kita berbicara data memang sangat menakutkan ya. Tapi kan kembali lagi kayak itu paling tinggi di Medan dengan jumlah berapa sih Bang? 300-an ya. 320 orang yang meninggal. Tapi itu masyarakatnya yang masih abai, terus kayak nggak ada sanksi tegas dari pemerintah atau apa gitu. Itu yang buat jadinya ya udah masyarakat ya udah. Aku mau ngopi aja, aku mau jalan aja, aku mau ke mall aja gitu kan. Nah, berbicara dari nakes, khususnya Bang Tony yang memang di rumah sakit ada Malik ya, salah satu rumah sakit rujukan COVID ya. Itu Walaupun nggak di ruangan COVID ya. Kami di itu Bang melihat. gimana Bang melihatnya? Sehari-hari lah, ada nggak penambahan atau? Iya, jadi saya karena di sini sering kawan-kawan perawat juga ngumpul ya kan, termasuk kawan-kawan perawat yang bertugas di COVID, jadi saya selalu tanya ke mereka. Kemarin 2 minggu yang lalu itu angka cukup turun, ya. Sampai kalau bisa kita presentasikan sekitar 50% cuma jumlah pasien yang dirawat. Iya. Tetapi tadi malam saya tanya, itu sudah full. Dan kasusnya hampir seperti waktu kemarin lagi melonjaknya, itu sudah pakai nomor antrian istilahnya. Jadi yang masuk itu harus ngantri, nggak bisa lagi datang positif rawat. Belum tentu seperti itu Bang. Itulah kondisi hari ini. Kemarin juga aku pulang kampung itu ngobrol sama kawan-kawan perawat di daerah. Ternyata di daerah juga akhirnya harus menambah kapasitas ruangan. Yang dulu kan mereka hanya ruangan-ruangan apa yang ada saja kan untuk pasien COVID, kemudian dirujuk ke Medan. Ternyata Medan juga kenapa tidak terlihat begitu banyak kasus? Karena di daerah-daerah itu sudah menyiapkan ruangan COVID juga masing-masing. Jadi kita nggak sadar daerah itu angkanya ternyata juga bertambah. Iya ya. Karena udah nggak ngumpul di sini semua Nggak ngumpul gitu di sini ya. lagi. Di awal-awal kan ngumpul ya, Bang Jeff ya. Ngumpul di Medan semua. Semua pasien cuma sekedar numpang lewat di rumah ke daerah, kirim ke Medan. Sehingga kalau di Medan kok kita lihat sekarang belakangan kan agak sunyi kesannya. Padahal di daerah juga terjadi angka-angka penambahan angka. Kayak yang tadi lagi gini Bang. Ada dulu kan sempat orang heboh itu, ini kalau orang ke rumah sakit di-COVID-kan lah atau di apa gitu. Tanggapan orang apa nggak sebagai nakes gitu. Kalau aku sederhananya menjawabnya begini Bang. Yang menetapkan COVID atau tidak bukan manusia, tapi mesin. Iya. Kalau misalnya kata mesinnya positif atau reaktif, kata alat rapid test ya reaktif. Kalau kata mesinnya positif ya positif. Jadi nggak bisa ditokohin gitu. Karena apa yang dikeluarkan oleh mesin itu yang dituliskan, itu yang ditekan oleh tim pemeriksanya. Jadi ya kalau secara pribadi sampai sekarang belum kutemukan pula data-data tentang ada pasien yang betul-betul di-COVID-kan. Apalagi sampai katanya sampai mencari uang segala macam rumah sakit ya. Manipulasi. Karena yang kami paham juga Bang, nggak semudah itu pencairan dana COVID itu. Masyarakat menganggap kalau sudah dibilang COVID cair duitnya. Hasil labnya gimana? Rumah sakitnya di mana? Yang periksa labnya laboratorium rumah sakit mana? Yang dibilang meng-COVID-kan siapa? Kan nggak jelas nih. Karena kan itu yang menjadi polemik di masyarakat. Dan itu biasa memviral tuh informasi kayak gitu. Dan biasa dinikmati masyarakat. Akhirnya muncullah paradigma negatif tentang rumah sakit, tentang pelayanan kesehatan. Dampaknya apa? Masyarakat yang non-COVID juga takut ke rumah sakit. Takut di-COVID-kan. Nah ini kan jadi masalah baru jadinya Bang. Jadi dengan sosialisasi negatif tadi, masalahnya bukan lagi di COVID kita sekarang. Tapi penyakit luar COVID juga jadi masalah baru nih. Ya, mungkin saya menambahkan juga kalau tentang isu yang meng-COVID-kan itu, rumah sakit kan punya protokol. Ketika pasien masuk, dia akan screening. Kalau punya gejala, katakanlah batuk, demam, dia akan katakanlah mencurigai, ya mencurigai, disangka, ya lalu nanti protokolnya adalah ya screening dulu. Periksa dulu gitu. Nah, apalagi misalnya punya riwayat batuk yang lama, ya kan? Nah, lalu nanti di ronsen parunya. Nah, itu akan kelihatan bahwa ada tanda-tanda yang infeksi paru, pneumonia. Nah, masa pandemi ini setiap pasien yang
memiliki gejala seperti itu akan diperlakukan protokol COVID. Nah, nanti akan dites PCR segala macam, lalu menunggu hasil PCR-nya, dia akan diisolasi dulu di ruangan supaya aman. Kenapa supaya aman? Untuk melindungi pasien yang lain dan juga melindungi tenaga kesehatan sendiri. Ya kan? Dokter, perawat itu harus dilindungi. Karena kalau nggak kita lindungi, nanti bisa terkena juga. Ya kan, bercampur gitu. Nah, itu protokol rumah sakit itu sebenarnya ya begitu. Ya kan, dan rumah sakit ini misalnya katakanlah rumah sakit besar, ada Malik ya, itu kan punya Kementerian Kesehatan. Nah, pengawasannya kan dari Kementerian Kesehatan, dan ya mudah-mudahan kita percayakanlah kepada pemerintah. Siapa lagi yang kita percayai untuk mengelola kasus yang seberat ini, sebesar ini kan gitu. Jadi kalau kita percaya pemerintah dan kita percayakan ke rumah sakitnya, ya kalau ada kasus satu-satu ya mungkin saja orang memanfaatkan kesempatan, tapi kita nggak bisa generalisasi kan bahwa semua rumah sakit seperti itu. Ya seperti disampaikan Bang Martoni tadi, jangan sampai pasien yang lain, katakanlah yang harus dirawat ginjalnya, harus menggunakan hemodialisa jadi nggak mau ke rumah sakit, atau yang pasien jantung, pasien DM, akhirnya yang sampai takut juga kan gitu. Itu juga si dampak isu yang katakanlah saya menyebutnya tidak bertanggung jawab atau kurang tepat isunya gitu. Kayak gini Bang, nakes yang sekarang ini kan nakes lah garda terdepan gitu kita bilang. Kalau dibilang insentif mungkin nggak akan sesuai gitu ya. Tapi berbanding lurus nggak antara insentif dengan beban yang dihadapi sekarang gitu. Atau minimal Bang Martoni lah yang bisa jawab untuk rumah sakit. Berbanding lurus pertanyaannya. Ini yang susah menjawabnya kalau berbanding lurus. Jadi, Kang Jet. iya. Jadi kalau data yang sama kita, saya rasa kalau insentif itu dibayar dengan nyawa, saya rasa tidak Berbanding lurus kan. Apalagi dengan gencar-gencar di awal, khususnya perawat itu ya, ada yang berani orang isolasi mandiri, sementara dia harus menghadapi kalau kita bilang bencana tadi ya, itu saya rasa insentif yang diberikan itu memang nggak bisa dihitung. Tetapi terkadang juga Pak, regulasi pemberian insentif itu juga dari pemerintah turunnya lama Pak, nggak jelas ya. Jadi itu yang harus kita pertegas kepada pemerintah, harus memandang langsung atau menilai langsung. Jangan dana yang sudah diturunkan dari pemerintah, dari kementerian, daerahnya yang menahan, atau di manajemen rumah sakit yang menahan. Nah ini maksud saya bukan menahan sih sebenarnya. Bagaimana supaya percepatan lebih cepat. Jadi ya menghimbau pemerintah lah agar memperhatikan kesejahteraan itulah ya. Karena kalau dibilang kesejahteraan merawat pasien COVID itu kan nyawa Pak. Iya kan? Itu nggak bisa dihitung sebenarnya. Siapa yang berhadapan sama kopor senjata ya kan? Itu udah sumpah profesi kami. Bahwa tanpa dibayar ya kita punya jiwa hati nurani untuk nolong orang lain. Itu udah sumpah profesi, dan meskipun pemerintah tidak memberikan reward, kan otomatis kemarin itu spontanitas dari tenaga kesehatan kan langsung nolong dulu. Isu pembayaran reward kan baru beberapa masa berikutnya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan untuk perawat Indonesia menolong manusia itu masih prioritas ya. Kalau reward itu misalnya dihargai, ya collateral effect lah. Collateral effect itu yang berikutnya gitu. Tapi kalau memang seperti yang disampaikan Pak Jeffrey tadi, mereka awal-awal itu bulan Maret kan tidak ada yang menahan diri untuk tidak menolong pasien, baik itu di rumah sakit manapun. Mereka langsung, dan kita begitu takutnya, mereka itu takut mati juga, takut menyebar juga sama keluarga. Banyak kan yang mereka harus kos dulu di luar, baru nanti setelah 14 hari mereka baru pulang gitu. Sampai ada kawan-kawan Pak Ibu, gitu kan, ada yang menangis begitu keluar SK penugasan di ruangan COVID. Dia cerita, nangis saya
Karena kan Nggak siap. ya enggak iya. Dia Takut juga. yang dibayangkan kan aku bakal meninggal kalau misalnya kena segala macam kan. Ada yang membuat pernyataan untuk menolak, itu banyak yang terjadi. Banyak. Jadi memang yang nolak banyak. secara psikologis cukup luar biasa bebannya. Pada awal-awal kemarin ya. Kalau sekarang ya sudah relatif lah. Ya. Yang mulai sadar Pak ya. Iya. Bahkan ditolak dari masyarakat juga banyak ya. Iya dulu kan Pertama-tama diusir dari muncul kosan, dari kosan Iya. ya kan stigma yang lalu kan. Tapi itu udah sekarang udah mulai paham. udah mulai Bisa berkurang, nerima ya. Bisa nerima. Tapi kalau tadi pertanyaannya seberapa seimbang sih beban dengan itu ya nyawanya loh dipertaruhkannya. Nyawanya dipertaruhkannya. Saya siap kan gitu kan. Ya itu kan ya selama ini kan orang banyak taunya oh nakes ini dapat kucuran dana yang besar kan gitu. Enggak sebanding Bang. Iya. Nyawa loh. Iya, memang iya. Katakanlah misalnya berapa juta sebulan? 5 juta aja. 7,5 sebulan, ya kan? 75 juta setahun, taruhlah. Dia sampai setahun. Misalnya menerima itu. Bisa kita bandingkan nyawa 75 juta. Tapi itu pun 7,5 juta bukan berarti semua Full sama dia Pak. full. Karena ada sebagian yang menetapkan berdasarkan shift jaga. Ya. Satu shift jaga berapa? Jadi kalau misalnya cuma 5 kali shift jaga dari sebulan itu dikalikan sekian, bukan 7,5 juta itu syaratnya. Jadi Itu- sangat bervariasi. Itu di angka maksimalnya lah ya. Belum lagi di Pak. angka maksimalnya. Ada isu lagi yang belum dibagi-bagi Pak. Iya. Rumah sakit membuat sebuah kebijakan sendiri membagi-bagi tenaga kesehatan yang ada Yang di situ. lain. Persentase kesekian. Yang bukan kesekian, hands sekian. on ke pasiennya, yang bukan merawat langsung. Iya, kenapa ya? Tetap aja orang ke rumah sakit takut kan gitu, resikonya tinggi gitu kan, tetap aja. Ya kayak aku kemarin sakit karena betul-betul sakit mampir ke rumah sakit. Kalau misalnya demam itu aku tahan kan, aku nggak akan mau ke rumah sakit gitu. Iya. Karena apalagi nengok gini, waktu di awal itu kan nakes itu sangat ya, kita nengok nakes pakai APD aja udah ngeri ya. Iya. Terus belakangan APD mulai udah jarang. Nah sama kayak masker ya, dulu masker kita susah kali dapatnya. Sekarang ya alhamdulillah udah normal lah ya, walaupun harganya nggak senormal dulu. Tapi minimal peredarannya kan sudah ada ya di Bisa apotek-apotek. dicari ya. Nah, kalau gini bang ya, nah ini kan kembali lagi kita skup kita kan di Medan ya. Ya aku pun berharap gimana ya, adalah kebijakan pemerintah gitu yang kayak ngasih shock terapi gitu ya, misalnya kepada orang yang abai gitu. Nah, kalau orang abai sendiri ada nggak harapan pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat gitu, khususnya untuk kita masyarakat Kota Medan? Ya begini, untuk regulasi kan sebenarnya gugus tugas ada, sudah buat kebijakan. Lalu saya mendengar juga Kota Medan mengeluarkan perda, ya kan, dan itu sudah ada gitu. Tinggal bagaimana actionnya, implementasinya. Iya. Nah, kalau misalnya diperberat lagi, saya pikir masyarakat juga akan kesulitan gitu ya. Jadi sebenarnya kesadarannya aja sih disentuh oleh pemerintah atau stakeholder yang lain supaya mereka punya kesadaran. Jadi kalau misalnya ada peraturan yang ketat gitu ya, ada denda misalnya, bahkan menjadi masalah tersendiri nanti bagi masyarakat yang katakanlah yang pada umumnya kan masyarakat kita lihat kalau menengah ke atas itu dia lebih akses informasi ini lebih mudah, lebih paham, lebih sadar. Kalau kita lihat misalnya kita di masyarakat itu memang kalau kita lihat masyarakat menengah ke bawah itu lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Gitu. Ini pandangan pribadi saya ya, kalau melihat gitu. Nah misalnya ke mall misalnya, kalau kita lihat pakai masker gitu, beda dengan misalnya di pasar atau di jalanan, ya kan, yang naik motor misalnya. Kalau yang yang mobil itu kadang-kadang ya dia pakai masker dalam mobilnya gitu. Padahal udah ditutup lah. Iya, termasuk misalnya naik Grab gitu kan misalnya, atau Gojek gitu ya kan misalnya, atau yang lain lah. Itu lebih memilih yang protek kan, orang-orang yang menengah ke atas. Kalau yang menengah ke bawah biaya masih diperhitungkan kan, ya sudahlah yang tanpa protek lebih murah gitu kan, ada lebih selisih harga gitu kan. Nah jadi
saya untuk mengatasi masyarakat ini sebenarnya kesadarannya yang harus ditumbuhkan gitu. Kalau dia udah sadar, dia punya sikap positif bahwa dia harus waspada, melindungi keluarga. Sebenarnya itu sih inti daripada promosi atau pencegahan daripada pandemi ini, daripada hukuman atau yang lain gitu. Menurut pandangan pribadi saya. Oke lah, makasih loh Bang ya atas waktunya Satu lagi, Bang. Apa itu Bang? Untuk penutupnya kan. Silakan. Kasih tutup sedikit lah. Tutup dulu ya kan. Ini pembukaan ada. Nggak ada penutup ya. Iya, Kalau saya isi mengimbau ada. kepada rekan-rekan atau masyarakat, kalau kami dari tim garda terdepan, jadi masyarakat itu harus cerdik, ya kan? Bagaimana menilai mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak benar, marilah jadi cerdik. Jadi kalau kita nggak cerdik menyikapi situasi pandemik ini, berarti kita orang-orang yang kurang cerdik, kan gitu. Makanya saya selalu tekankan kepada masyarakat, jadilah cerdik untuk menyikapi pandemik ini. Terima kasih, itu dari saya. Contohnya apa? Ya, mungkin sama dengan yang lain. Buat Hati-hati penutup dengan lah. hoax. Nanti. ya kan? Hati-hati dengan hoax. Hati-hati dengan hoax. Karena tadi banyak kali informasi hoax di lapangan, bahkan kadang tanpa disengaja kita melihat di media sosial seolah-olah di-share oleh tokoh ya kan. Di WA kita lihat tokoh anu mengatakan begini gini padahal entah siapa yang menulis. Di Facebook dibuat akun atas nama tokoh anu tapi padahal entah siapa yang menulis. Itu kita percaya gitu. Jadi carilah informasi dari sumbernya. Karena ini berbicara masalah kesehatan, pandemi ini kan berbicara kesehatan. Maka masukan kami, dengarkan satu sumber. Siapa? Petugas kesehatan. Apakah semua? Terserah, bebas. Tetapi terutama mereka yang punya kompetensi misalnya. Itu. Jadi begitu yang saya pandang yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Saya juga ya, closing statement. Closing statement. Oke, bagi masyarakat Sumut, Kota Medan khususnya, COVID-19 masih ada, lalu kita harus tetap waspada, pakai masker, sering cuci tangan, dan hindari atau batasi semaksimal mungkin jangan berada di kerumunan. Saya pikir itu akan melindungi kita dari COVID-19. Tetap semangat. Tetap semangat. Horas. Oke. Horas. Bukan horas katanya sekarang apa? Horas. Bukan, Medan apa? Medan apa ini? Medan Ini Medan. enggak, kalau Medan apa namanya? Apa ya? Yahoo apa? Ahoy. Ahoy. Ahoy itu apa? Salamnya Medan. Oh, salam gitu. Medan ya? Baru. Enggak, Saya salamnya contoh Medan dari Melayu. diskusi kita hari ini. Ahoy gitu ya. Jadi tetap ya jaga 3M ya, menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Jadi untuk melindungi keluarga, orang-orang terdekat lah minimal ya. Jangan abai, jangan kasih kendor. Ahoy. Ahoy. Ahoy ya. Ini Medan Boom.